Otomatis ya, karena begitu dia ingin ngejar inflasi, maka mau tidak mau dia tidak lepas dari kebijakan suku bunganya untuk mengendalikan inflasi, menurunkan mengenai supply dengan menaikkan suku bunga. Cuma kalau menaikkan suku bunga terus-menerus itu akan menghambat dan juga merugikan financial market. Jadi pekan depan pasar masih akan mencerna saya kira krisis perbankan di Amerika yang terjadi pada pekan ini. Mereka akan memantau apakah kasus First Republic Bank itu menjadi yang terakhir atau bahkan Hmm. ada korban lagi. Ini semuanya pada memantau. Saya kira sikap dari para investor global ini masih akan cenderung berubah-ubah seiring dengan adanya krisis perbankan yang dipicu oleh SVB. Tapi meskipun demikian ada kabar baik, yakni di mana 11 bank di Amerika Ya, Serikat berniat untuk membantu First Republic. betul. Selain itu juga perhatian utama pelaku pasar pada beberapa hari lagi tertuju pada FOMC tadi seperti yang disampaikan, yang akan berlangsung pada Selasa hingga Rabu waktu Amerika, dan hasilnya diumumkan Rabu siang. Saya kira The Fed diperkirakan akan meskipun menaikkan suku bunga dalam porsi yang rendah saya kira, karena tujuan utamanya, rules-nya adalah dia ingin mengejar inflasi yang Betul. 2%. Tetapi dia sudah harus jaga-jaga di satu pihak yang lain, dia harus jagain perbankan supaya tidak berkelanjutan. Jadi optimisme pasar ini melihat inflasi di Amerika kembali melandai ya dari sebelumnya 8% menjadi Menjadi 7, 6. menjadi Ya. 6,5, menjadi 6,4, sekarang menjadi 6% yang terakhir. Saya kira itu juga memberikan kepercayaan. Selain itu, kondisi perbankan ini juga menjadi catatan yang penting. Oleh karena itu, ini market masih wait and see. Saya kira mudah-mudahan tidak ada spiral effect. Tetapi barangkali kalau saya menduga dari FOMC itu, The Fed juga akan tetap memperhatikan ya, sangat memperhatikan kondisi pasar keuangan, termasuk juga pasar tenaga kerja yang masih saya kira cukup kuat, Cukup kuat sehingga hal ya. ini akan dipantau oleh pelaku pasar ya. Ya. The Fed juga akan sangat ketat, sangat waspada untuk melihat bagaimana melembatnya perekonomian Amerika, termasuk pasar juga akan memantau rilis data ekonomi penting, tidak hanya The Fed tapi juga China, Ya. yang terkait dengan keputusan suku bunga acuan juga ya. Jadi PBOC kan diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuannya. Hmm. Untuk suku bunga acuan tenor 1 tahun itu diperkirakan masih akan ditahan di level 3,65. Kemudian untuk suku bunga acuan tenor 5 tahun itu diprediksi akan juga ditahan 4,3%. Hmm. Sementara itu kalau di Eropa, kalau menurut kami adalah inflasi Tertinggi ya. yang agak mengkhawatirkan ya di Inggris ya. Meskipun Ya, diprediksi turun ya dari 10 menjadi 9,7% betul. berdasarkan polling, termasuk juga saya kira The Fed bersama-sama dengan Bank of England juga akan melakukan pertemuan terkait dengan keputusan suku bunga yang baru. Baik. Saya kira berdasarkan Baik, Pak. informasi terakhir ini yang dipantau oleh para pelaku ini, saya kira akan tetap wait and see. Jadi mudah-mudahan ini akan membaik dan kondisinya tidak akan mengkhawatirkan. Baik, baik Pak Edi. Jadi memang kemungkinannya masih akan tetap ada ruang untuk kenaikan suku bunga, namun tidak terlalu besar. Jika saya tebak, apakah dalam hemat pandang Anda ini kenaikannya ada di 25 basis point ya Pak? Betul? Ya, kenaikan yang paling rendah kan 25 basis point, tapi masih ada kemungkinan dicari inovasi baru untuk menjaga rules. Ya, jadi kalau dalam monetary policy, Mhm. kebetulan saya mengajar moneter, itu ada rules and discretion. Jadi kalau rules itu kita memberitahu kepada pasar bahwa dalam periode jangka waktu 3 bulan atau menengah atau jangka yang lebih panjang, kita memberikan guidelines. Hmm. Jadi seperti misalnya inflation targeting misalnya, itu kemudian Ya. diberikan guidelines. Kira-kira pasar akan dibawa kemana? Oleh karena itu, maka kalau ada shocks yang berlebihan, maka ada kemungkinan bank sentral atau lembaga keuangan sentral, bisa monetary authority atau reserve bank, itu bisa melakukan sedikit saja diverting terhadap rules-nya. Tapi kemudian jangan jauh-jauh divertingnya. Kemudian balik lagi ke rules-nya untuk mencapai apa yang sudah disepakati bersama dan kemudian di-announce kepada masyarakat. Oleh karena itu maka rules melawan diskresi ini saya kira kombinasi yang mau tidak mau harus dikombin pada saat-saat seperti ada shock yang saya kira harus betul-betul diperhatikan oleh Jerome Powell. Baik.
Jadi memang ada rules on discretion karena masih begitu banyak unprecedented hal ya dalam hal dan juga uncertainty tersendiri dalam hal keadaan seperti ini. Baik, mungkin lanjut Pak, dengan adanya potensi masih akan adanya ruang kenaikan suku bunga dari the Fed sendiri, masih ada kemungkinan untuk terus hawkish mungkin sampai kuartal 2 sampai kuartal 3 2022 ini mengingat faktor makroekonomi indikator di Amerika Serikat yang juga masih begitu kuat seperti yang tadi Anda sampaikan Pak Edi. Potensi bertambah banyaknya perbankan di Amerika Serikat yang kolaps ini apakah juga akan terus bertambah karena masih ada begitu hawkishnya The Fed dan bagaimana juga menurut Anda dampaknya terhadap industri startup dan aset digital yang masih begitu tertekan karena kenaikan suku bunga yang begitu agresif? Ya, oke. Barangkali sebelum itu kita perlu memahami kenapa The Fed masih terus agresif. Saya kira kita semuanya sudah tahu. Meskipun demikian, saat ini perbankan Amerika memang mengalami persoalan liquidity, ya, yang mana banyak dari bank-bank di Amerika satu demi satu agak kesulitan memenuhi likuiditas dan permintaan cash dari nasabahnya. Oleh karena itu, maka untuk menurunkan liquidity risk ini, maka The Fed tetap melakukan kebijakan tight monetary policy. Ya, Memang dalam hal ini akan memunculkan dampak besar pada sektor ya, bisnis. Jadi borrowing cost mereka juga akan meningkat, termasuk juga itu cost of doing business salah satunya adalah federal fund rate. ya, Tapi juga seperti yang disampaikan tadi, startup itu juga akan banyak mengalami masalah kalau kemudian ini spiraling. Ya. Jadi kejatuhan bank-bank ini spiraling. Oleh karena itu, maka suku bunga itu dipakai sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan ini. Oleh karena itu, maka salah satunya saya kira yang perlu diperhatikan benar-benar oleh The Fed adalah seberapa besar dan juga barangkali perlu jeda waktu untuk menyeimbangkan antara tujuan inflasi dengan soal liquidity ini. Oleh karena itu, maka kalau kombinasi dari kebijakan ini yang tetap menstabilkan, maka harus ada tingkat kepercayaan yang dipulihkan dari pelaku pasar di Amerika. Pada saat nanti pelaku pasar sudah relatif lebih yakin terhadap apa yang dilakukan oleh The Fed, dan The Fed menunjukkan beberapa signifikan target yang sudah tercapai, maka kemudian bisa balik lagi untuk mengejar target inflasi yang 2% itu. Tapi itu kalau menurut saya kita memang harus lebih hati-hati kalau sebagai otoritas moneter, maka melihat kondisi seperti ini, maka kalaupun naik, maka naiknya hanya sangat tipis sekali. Lebih baik kalau menurut saya adalah ini memang dilematis. Kalau menurut saya pribadi, sebaiknya memang stay stable.